Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita bahas tentang cara menentukan KKM mata pelajaran. Video ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi guru, khususnya dalam menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM, di mana ketuntasan belajar itu merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Bagi pendidik, KKM ini dapat dijadikan acuan untuk menindaklanjuti hasil penilaian peserta didik sehingga kita dapat menentukan respon dalam bentuk remedial bagi yang belum mencapai KKM atau layanan pengayaan bagi yang sudah melampaui KKM. Rambu-rambu dalam penentuan KKM. KKM itu ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan atau SKL dengan mempertimbangkan karakteristik mata pelajaran, kondisi satuan pendidikan, dan karakteristik peserta didik. Secara bertahap, satuan pendidikan terus meningkatkan kriteria ketuntasan belajar dengan mempertimbangkan potensi dan karakteristik masing-masing satuan pendidikan sebagai bentuk peningkatan kualitas hasil belajar. Alur dalam penentuan KKM. Penetapan nilai KKM itu diawali dengan melakukan analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator. Rata-rata dari KKM indikator itu merupakan KKM kompetensi dasar. Rata-rata semua KKM kompetensi dasar pada suatu mata pelajaran ini merupakan KKM mata pelajaran. Teknik dalam menentukan KKM. Untuk menentukan KKM perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, dan karakteristik peserta didik atau intek. Kompleksitas itu dinyatakan tinggi jika dalam penyampaiannya menuntut pendidik yang memahami dengan benar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, guru yang kreatif dan inovatif dalam melaksanakan pembelajaran, atau waktu yang diperlukan cukup lama untuk memahami materi, atau menuntut penalaran dan kecermatan yang tinggi bagi siswa untuk mencapai kompetensi, keluasan dan kedalaman materi, atau perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Nah, beberapa hal ini bisa dijadikan sebagai acuan atau bahan pertimbangan di dalam menentukan poin untuk aspek karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas. Untuk kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, beberapa hal yang bisa diperhatikan atau dipertimbangkan diantaranya ketersediaan sumber daya manusia, dalam hal ini termasuk pendidik, sarana dan prasarana pendidikan yang dibutuhkan, jumlah peserta didik dalam satu kelas, predikat akreditasi sekolah, manajemen sekolah, kepedulian stakeholder sekolah. Ini hal-hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan poin pada aspek kondisi satuan pendidikan atau daya dukung. Yang berikut karakteristik peserta didik atau intek. Hal yang dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan KKM untuk aspek karakteristik peserta didik antara lain kondisi sosial lingkungan mayoritas peserta didik, atau bagi kelas 10 bisa mempertimbangkan kemampuan peserta didik dari hasil PPDB atau nilai ujian sekolah waktu SMP, atau nilai rata-rata rapot SMP, atau rapot kelas 9-nya saja, atau bisa juga dari hasil psikotes. Kalau bagi kelas 11 dan kelas 12,
Ini bisa memperhatikan tingkat pencapaian peserta didik pada semester atau kelas sebelumnya. Nah, ini bisa kita jadikan pertimbangan dalam menentukan poin pada aspek karakteristik peserta didik atau intake. Teknik penentuan KKM itu ada beberapa cara. Bisa dengan teknik memberi poin pada setiap aspek tadi, atau bisa juga menggunakan rentang nilai pada setiap aspeknya. Pada pembahasan kali ini, kita menentukan KKM mata pelajaran dengan teknik memberi poin pada setiap aspek, baik itu untuk kompleksitas, daya dukung, maupun intake. Penentuan KKM dengan memberi poin. Teknik ini dilakukan dengan memberi poin pada setiap aspek, baik itu karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas, kondisi satuan pendidikan atau daya dukung, dan karakteristik siswa atau intake. Ini tabelnya. Kita lihat di sini untuk karakteristik mata pelajaran. Unsur nilainya ini berbanding terbalik, artinya semakin tinggi kompleksitasnya, maka nilai ukurnya semakin rendah. Jadi kita lihat sini kalau tinggi poinnya 1, kalau sedang poinnya 2, kalau rendah poinnya 3. Jadi untuk karakteristik mata pelajaran, semakin tinggi kompleksitasnya, nilai ukurnya atau poinnya semakin rendah atau berbanding terbalik. Untuk kondisi satuan pendidikan atau daya dukung dan karakteristik siswa atau intake ini berbanding lurus, artinya semakin tinggi daya dukung atau intake-nya, maka nilai ukurnya juga semakin tinggi. Misalnya di sini untuk daya dukung yang tinggi, poinnya 3, untuk daya dukung yang sedang, poinnya 2, untuk daya dukung yang rendah, poinnya 1. Sama halnya dengan karakteristik siswa, ini juga berbanding lurus. Jadi kalau 3 poin, kalau tinggi poinnya 3, kalau sedang poinnya 2, kalau rendah poinnya 1. Nah, tabel ini sebagai dasar dalam kita perhitungan untuk menentukan KKM mata pelajaran. Kita lihat di sini, misalnya contohnya, kita mau menentukan KKM Matematika Wajib kelas 12 tahun 2021-2022. Misalnya seperti ini. Langkah-langkahnya, yang pertama kita tentukan dulu semua KD untuk setiap mata pelajaran pada masing-masing kelas dalam 1 tahun. Misalnya saja untuk matematika wajib kelas 12 tadi, dalam 1 tahun misalnya kompetensi dasarnya ada 2 misalnya. Di sini 3.1 dan 3.2 untuk kompetensi pengetahuan dan 4.1, 4.2 untuk kompetensi keterampilannya. Setelah kita menentukan kompetensi dasarnya untuk 1 tahun tadi, baru kita tentukan indikatornya. Kita identifikasi semua indikator yang ada pada setiap KD tadi. Misalnya di sini, untuk pada KD 1, untuk kompetensi pengetahuannya, misalnya ada 3 indikator, untuk kompetensi keterampilannya ada 3 indikator, sehingga pada KD 1 ini ada 6 indikator. Untuk KD 2, misalnya pada pengetahuannya ada 3 indikator, pada keterampilannya ada 2 indikator. Sehingga pada KD 2 itu ada 5 indikator. Jadi total indikator di dalam 1 tahun itu ada pada KD 1-nya tadi 6, pada KD 2-nya 5, sehingga total indikatornya adalah 11. Setelah kita tentukan indikator, baru kita tentukan poin-poin nilai pada masing-masing aspek, baik itu untuk kompleksitas, daya dukung, atau intake tadi. Misalnya di sini kita tentukan yang intake-nya dulu. Karena misalnya mayoritas siswa
itu tinggal di lingkungan masyarakat yang terdidik atau berpendidikan, tetapi misalnya nilai pada kelas sebelumnya itu rendah, sehingga intake-nya di sini kita beri sedang. Sedang berarti poinnya adalah 2. Jadi intake sedang poinnya adalah 2. Misalnya kita samakan sini 2. Terus untuk daya dukungnya misalnya. Karena misalnya sekolah telah memiliki fasilitas lengkap seperti LCD proyektor, sehingga misalnya memudahkan guru dalam melakukan visualisasi dinamis menggunakan aplikasi komputer tersebut, misalnya tentang konsep dimensi 3 ini. Dan juga misalnya sekolah sudah memiliki buku perpustakaan yang lengkap, sehingga pada bagian daya dukung ini kita beri skor tinggi atau poin yang tinggi. Jadi daya dukungnya tinggi, maka poinnya adalah 3. Tetapi misalnya pada KD2, daya dukungnya hanya 2 misalnya. Jadi boleh sama, boleh berbeda tergantung karakteristik masing-masing pada KD masing-masing. Terus misalnya lagi kita tentukan kompleksitasnya. Poin untuk kompleksitas. Misalnya karena ini hanya memahami konsep geometri ruang, maka kompleksitasnya rendah sehingga poinnya 3. Jadi ingat untuk kompleksitas ini berbanding terbalik. Terus misalnya untuk mengidentifikasi pada indikator 2 ini juga 3. Terus untuk indikator yang ketiga, mendeskripsikan, menentukan, menyelesaikan, misalnya di sini kompleksitasnya sedang sehingga poinnya adalah 2. Tetapi misalnya pada indikator yang keenam ini dipandang memiliki kesulitan yang tinggi, misalnya karena siswa ditantang untuk sanggup mengaplikasikan masalah bangun ruang tadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga kompleksitasnya tinggi, maka poinnya adalah 1. Misalnya. Terus untuk yang berikut ini misalnya, nah setelah semua aspek ini kita beri poin, maka langkah selanjutnya adalah kita tentukan KKM indikator. Langkahnya adalah poin pada kompleksitas, kita tambah poin pada daya dukung, ditambah lagi poin intake-nya, dibagi 9. Ingat, pembaginya adalah 9 karena poin totalnya adalah 9. Baru kita kali 100%. Atau kalau pada Excel ini gampang, tinggal sama dengan poin pada kompleksitas, kita tambah poin pada daya dukung, kita tambah poin intake-nya, kita bagi dengan 9. Ingat pembaginya adalah 9. Kita kali dengan 100%. Kali dengan 100%. Kita enter. Nah, dapatlah ini adalah kolom terakhir ini adalah KKM indikator. Ya, jadi ini disebut dengan KKM indikator. KKM indikator yang pertama sudah kita tentukan. Untuk menentukan KKM indikator 2, tinggal ini kita drag atau kita tarik ke bawah. Rumusnya sudah mengikuti. Kita lihat di sini, semua indikator sudah kita tentukan KKM-nya. Dari indikator pertama sampai indikator 11 sudah kita tentukan KKM-nya. Jadi kolom terakhir ini adalah kolom KKM indikator. Setelah KKM indikator, baru kita tentukan KKM kompetensi dasar. Caranya adalah KKM indikator ini kita rata-ratakan. Jadi sama dengan average atau rata-rata dari kita blok yang warna biru, ada 6 baris, karena 6 indikator tadi, kita tutup kurungnya, enter. Nah, jadi 79,6 ini adalah KKM KD1. Untuk KKM KD2 caranya sama, kita ketik sama dengan, kita blok yang warna ungu ini ada 5 baris, karena banyaknya indikator tadi ada 5, kita tutup, enter.
Jadi 68,9 ini merupakan KKM KD 2. Nah, jadi KKM indikator sudah kita tentukan, KKM KD sudah kita tentukan, baru langkah terakhir adalah menentukan KKM mata pelajaran. Caranya KKM KD 1 ditambah KKM KD 2 kita bagi 2. Sama dengan KKM KD 1 kita tambah dengan KKM KD 2 kita bagi dengan 2 atau dirata-ratakan langsung juga boleh, sama dengan. Nah, dapatlah KKM mata pelajaran matematika wajib, KKM mata pelajaran matematika wajib kelas 12 untuk tahun 2021-2022 74,3. Atau bisa juga dalam perhitungannya kalian langsung tentukan, kita maksudnya langsung tentukan, kita jumlahkan dulu untuk nilai KKM semua indikator, berarti kita jumlahkan sama dengan, ini kita jumlahkan dari 89 ditambah 89 ini sampai indikator yang terakhir yaitu 56. Kita tambahkan semuanya atau langsung pakai rumus sama dengan sum dalam kurung, kita blok saja semuanya, tutup kurung, enter. Nah, didapatlah nilai KKM semua indikator. Ini jumlah nilai KKM semua indikator. Baru kita tentukan KKM mata pelajarannya. Itu jumlah nilai KKM indikator ini dibagi total indikator. Jadi sama dengan jumlah KKM semua indikator kita bagi dengan total indikator. Sama dengan. Dapatlah KKM mata pelajaran 74,7. Nah, jadi beda komanya di sini kita bisa bulatkan ke atas menjadi 75. Jadi KKM mata pelajaran matematika wajib kelas 12 adalah 75. Nah, demikian cara menentukan KKM mata pelajaran dengan memberi poin. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.